Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan hari ini gue akan mereview sebuah earphone Kerehore dari brand Fido. Jadi Fido ini tuh udah terkenal ya bagi sebagian orang yang memang mengikuti earphone Kerehore. Mungkin sekitar 3 tahun lalu earphone ini tuh naik banget namanya. Jadi karena harganya murah dan punya kualitas yang jauh melebihi harganya. Tapi di video ini gue akan sharing ke kalian mengenai pengalaman gue menggunakan Fido ini dan menggunakan dua earphone yang mirip sama Fido, yang bahkan kata sebagian orang itu ada yang bilang sebagai suksesornya Fido atau bahkan ditweak supaya lebih better dari Fido. Jadi gue akan sharing ke kalian, dan ketiga earphone yang gue punya ini semuanya mempunyai harga nggak lebih dari Rp40.000 per piece. Jadi ini cocok banget bagi kalian yang pengen membeli sebuah earphone yang punya kualitas yang proper tapi budgetnya pas-pasan. Jadi langsung aja kita bahas awal-awal dari Fido ini. Fido ini udah banyak banget penggemarnya. Jadi Fido ini tuh dijual cuma di harga 20 ribuan, dan saking bagusnya dia tuh sampai dijulukin Lord Fido. Jadi kayak orang tuh suka banget sama kualitas suara yang dihasilkan sama Fido ini. Dan earphone kedua yang gue beli adalah dari brand KGIS atau Kagis ya. Ini kalau kalian lihat dari housingnya, dari materialnya, semuanya sama persis sama Fido tersebut. Kalau gue baca di forum luar sih katanya ini tuh merupakan suksesor atau rebrandingnya dari Fido yang udah discontinue, tapi gue nggak yakin karena masih banyak Fido yang beredar barunya. Jadi gue ngerasa ini tuh kayak mungkin klonnya Fido atau gimana, tapi yang jelas kalau kalian lihat dari sisi build quality dan desainnya semuanya sama persis. Dan yang ketiga adalah dari brand Motik. Ini tuh brand lokal ya, jadi ada sebuah toko di Tokopedia yaitu namanya Motik. Ini dia juga jual Fido, jual Kagis juga. Jadi dia ngerakit sendiri kalau nggak salah earphone ini, yang menurut yang ownernya dia udah ngecune suaranya supaya mengurangi yang dirasa kurang atau keluhan-keluhan yang dirasa kurang dari Fido dan disempurnakan di Motik ini. Untuk harganya ketiganya ini nggak berbeda terlalu jauh, sekitar 20 sampai 30 ribuan. Dan kalau kalian lihat dari materialnya, untuk Fido sama Kagis ini materialnya sama persis, sama-sama berbahan plastik, dan kalau kalian ngelihat ya layaknya earphone 20 ribuan ya. Jadi nggak ada yang spesial dari materialnya maupun desainnya. By the way, ini desainnya kayak desain earbud yang klasik ya. Jadi bagi kalian yang udah lahir di era tahun 2000-an, mungkin kalian udah nggak atau jarang menggunakan earphone dengan desain seperti ini. Ini tuh desain earphone awal-awal yang mungkin kayak zaman dulu tuh kalau kalian ngikutin era-era Walkman dan lain sebagainya, kalian pasti masih menggunakan earphone dengan desain seperti ini. Yang berbeda adalah pastinya dari sisi sound quality, yang model earbud yang klasik seperti ini dengan yang in-ear, terutama dari sisi bassnya. Jadi kalian nggak bisa menyamakan, atau mungkin bagi kalian yang udah biasa pakai in-ear, mungkin kalian nggak terbiasa menggunakan earphone model seperti ini. Dan kalau kalian pakai model-model yang klasik seperti ini, suara dari luar tuh masih tembus. Jadi ini tuh nggak kedap sama sekali. Dan ya kalau dari sisi build quality-nya, keduanya ini menyesuaikan lah dengan harganya. Dan kalau dari Motik ini yang paling better build quality-nya, karena dia mempunyai kabel yang udah berbeda karena dia ngerakit sendiri, dan housingnya sedikit lebih rapi sih dari sisi plastik-plastiknya. Jadi gue ngerasa untuk Motik ini untuk range harga 30.000 bahkan ini termasuk bagus, terutama dari kabel-kabelnya yang memang udah keren banget dibandingkan keduanya. Untuk fittingnya sendiri gue nggak ada masalah ya, fitting kayak gini tuh enak sih. Jadi pedal pendengaran jangka panjang tuh nggak bikin gatel kadang-kadang dan nggak bikin capek buat kuping gue. Jadi enak aja untuk fittingnya. Jadi langsung aja kita bahas mengenai sound quality-nya, dan awal-awal gue mulai dari Fido dulu. Kesan pertama gue dengerin Fido ini ya, Fido ini tuh mempunyai karakter yang menurut gue enak banget buat sebuah earphone di range harga 20 ribuan. Menurut gue dia punya karakter yang netral, sedikit mengarah ke arah warm. Kalau dibandingkan ketiganya, Fido ini agak sedikit V-shape suaranya. Jadi dia agak berasa sedikit ngeboost di high frekuensi dan di low frekuensinya, dengan mid-nya agak sedikit recess atau agak sedikit mundur. Jadi untuk high frekuensinya gue suka di Fido ini, dia masih menampilkan detail yang bagus, terus separasinya juga berasa banget, clarity-nya bagus, tapi nggak bikin tajam dan nggak harsh di kuping gue. Jadi ini tuh enak banget. Dan untuk harga 20 ribuan biasanya tuh kalau nggak harinya terlalu harsh atau tajam, suaranya kasar dan lain sebagainya, di Fido ini tuh enggak, semuanya tuh very smooth dan enak.
Dan kalau kalian ngerasa video ini tuh agak terlalu warm atau misalkan nggak terlalu ngasih clarity yang bagus atau sesuai dengan keinginan kalian, kalian boleh coba ganti busanya ini yang model donat yang tengahnya bulat. Itu akan menaikkan high dan mid frekuensinya jadi lebih open ya. Terus untuk suara vokalnya, gue suka banget suara vokal dari Fido ini. Menurut gue dia punya suara vokal yang cukup natural, apalagi di range harga yang hanya 20 ribuan. Gue cukup kaget denger suara di sini karena ketika gue dengerin lagu-lagu yang biasa gue denger, suaranya tuh berasa enak banget di Fido ini dibandingkan mungkin earphone-earphone lain yang punya harga 100 ribuan yang bahkan terkadang kolorasinya itu berasa banget, dan di Fido ini tuh nggak terlalu berasa. Dan intinya gue suka banget dengan vokal yang ada di Fido ini. Untuk sisi bassnya, di sini bassnya juga cukup berasa ya. Untuk model earphone seperti ini, gue nggak ngerasa kurang sama sekali. Bassnya memuaskan banget, dan overall untuk harga 20.000 gue udah nggak bisa komplain mengenai kualitas suara yang dihasilkan Fido ini, karena semuanya di luar ekspektasi gue mengenai sebuah earphone seharga 20 ribuan ini. Jadi ini the best banget dari sisi sound quality-nya menurut selera gue. Yang kedua, KGIS atau Kagis ini. Gue nggak tahu dia mempunyai driver yang sama atau enggak. Yang jelas dari housingnya semua sama persis. Tapi menurut gue kualitas suaranya tuh agak sedikit berbeda secara signature. Jadi gue ngerasa Kagis ini untuk mid-nya dia lebih balance. Jadi lebih flat ya dibandingkan Fido yang lebih sedikit V-shape. Jadi dia high-nya agak lebih sedikit smooth dan mid-nya agak sedikit lebih maju dibandingkan Fido. Tapi gue nggak tahu kenapa ketika gue switch dari Kagis ke Fido. Oh iya, by the way gue lupa ngomong kalau gue mendengarkan ketiganya ini menggunakan kedua DAC ini Tempotec sama Ibaso DC02. Langsung gue colok ke handphone gue dan gue menggunakan Spotify atau Tidal ya. Jadi simple aja setupnya. Lanjut, untuk Kagis ini gue ngerasa secara frekuensi responsnya lebih flat dibandingkan Fido. Jadi high-nya lebih smooth, mid-nya sedikit lebih maju, dan low-nya sedikit lebih refine dan lebih terkontrol meskipun nggak sebesar Fido. Tapi gue ngerasa untuk vokalnya kayak apa ya, kayak kurang aja gitu dibandingkan Fido. Gue nggak bisa menerangkan dengan kata-kata, tapi kayak efek wow-nya tuh lebih berasa di Fido gitu. Kayak gue ngerasa Fido tuh vokalnya lebih hidup dibandingkan Kagis yang lebih mungkin lebih biasa aja ya, lebih flat aja gitu. Ini nggak jelek, ini juga bagus menurut gue. Jadi nggak ada yang salah di keduanya, itu hanya masalah preferensi selera aja. Dan yang ketiga adalah dari Motek ini ya, Motik. Dan yang ketiga adalah dari Motik. Untuk Motik ini gue ngerasa suaranya paling berbeda secara signature dibandingkan Fido atau Kagis. Yang dimana di Motik ini yang paling gue notice pertama kali gue cobain adalah di sisi mid frekuensinya yang agak di bump. Jadi gue ngerasa vokal di sini tuh lebih maju dibandingkan keduanya, berasa forward. Tapi colorationnya juga berasa, dia berasa lebih nggak natural dibandingkan keduanya. Jadi kalau kalian suka dengan vokal yang lebih maju ya mungkin kalian cocok sama Motik ini. Meskipun kalau gue sendiri, gue ngerasa colorationnya sih yang agak sedikit mengganggu buat selera gue aja. Kalau udah biasa gue denger Fido terus gue denger Motik ini, gue ngerasa suaranya agak sedikit aneh aja dari Motik ini, terutama dari sisi vokalnya. Untuk high-nya sendiri bener-bener lebih balance dan lebih enak ya untuk high-nya dibandingkan Fido yang terkadang tuh di lagu-lagu tertentu dia bisa sedikit kasar, tapi bukan yang harsh ya, tapi memang agak sedikit lah keluar kasarnya gitu. Di sini tuh udah lebih refine dan lebih berasa sedikit roll off untuk frekuensi-frekuensi yang kasar itu, jadi lebih nyaman buat pendengaran jangka panjang. Untuk bassnya di sini lebih kecil secara kuantitas tapi lebih terkontrol dibandingkan Fido yang mungkin bagi sebagian orang tuh agak sedikit boomy ya. Jadi sebenarnya ini tuh lebih ngincer ke lebih balance dan sedikit ngebum di area mid frekuensinya aja sih kalau menurut gue. Tapi nggak tahu kenapa ini adalah earphone yang paling gue nggak terlalu cocok dari sisi sound signature dibandingin ketiganya. Jadi kalau suara itu benar-benar masalah selera ya. Jadi memang cocok-cocokan. Jadi overall ketiganya menurut gue nggak ada yang salah karena gue rasa ketiganya berasal dari DNA yang sama karena dari housingnya semua sama persis.
Cuman kalau gue tetap paling suka dari kualitas suara di antara ketiganya ini, ya Vido ini sih paling cocok so far sama selera gue, karena vokal di Vido ini tuh gue berasa lebih hidup aja dibandingkan yang lainnya. Itu aja sih yang bisa gue sharing mengenai ketiganya. Nanti kalau kalian berminat akan gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Jadi kalau kalian mau coba iseng-iseng, cobain earphone harga 20 ribuan, kalian cobain aja beli dan nanti kalian boleh sharing di komen di bawah. Thank you bagi kalian yang nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.